Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Prisnoviana India dengan NIM B0303230115 dari kelas 4A Prodi D3 Alat Berat Politeknik Negeri Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem penginjeksian bahan bakar EUI. Yang pertama, pengertian dari EUI sendiri adalah sistem injeksi bahan bakar pada engine diesel yang menggunakan aktuator mekanik dan ECM dengan memberikan tekanan tinggi dan proses penginjeksian bahan bakar. Selanjutnya, kelebihan dari EUI sendiri ada 3, yaitu yang pertama, injeksi bahan bakar presisi tinggi, kombinasi sistem mekanis dan elektronik, dan terbukti tangguh dan andal untuk engine diesel. Komponen-komponen pada sistem EUI sendiri yaitu fuel injection pump, fuel manifold, unit electronic unit injector, electronic control module. Komponen-komponen utama dari EUI yaitu yang pertama ada tape. Komponen ini ditekan oleh rocker arm dan di dalamnya terdapat injektor spring yang berfungsi mengembalikan tape ke posisi semula setelah ditekan. Selanjutnya ada plunger. Plunger ini bergerak naik turun untuk memompa bahan bakar dan terhubung langsung dengan tape. Kemudian ada barrel. Barrel adalah rumah bagi plunger yang juga memiliki saluran masuk bahan bakar dari sistem supply. Berikutnya ada cartridge valve atau bisa juga cartridge assembly. Cartridge valve memiliki fungsi penting yaitu mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Komponen-komponen dari cartridge valve terdiri dari solenoid. Solenoid yang akan menghasilkan gaya magnet saat dilaliri arus listrik dari ECM. Kemudian armatur yaitu bagian logam yang tertarik oleh gaya magnet dan tugasnya adalah menggerakkan cartridge valve. Kemudian poppet spring yang berfungsi mengembalikan poppet ke posisi awal setelah injeksi selesai. Dan terakhir ada poppet valve sendiri yang akan membuka atau menutup saluran masuk bahan bakar ke bara tergantung dari posisi armatur. Komponen terakhir adalah nozzle assembly. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur tekanan dan pola semprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Komponen-komponen dari nozzle assembly yakni yang pertama ada nozzle spring yang menahan tekanan sampai waktu injeksi dimulai. Kemudian ada nozzle check yang berfungsi sebagai katup satu arah untuk mencegah aliran bahan bakar. Dan yang terakhir ada nozzle tip yaitu bagian ujung injektor tempat bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada prinsip kerja dari EUI sendiri. Sistem ini bekerja dengan ECM sebagai pusat pengendali utama. ECM menentukan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar berdasarkan sinyal yang dikirim ke electronic unit injector. Perlu kita ingat, injeksi bahan bakar hanya terjadi jika solenoid pada injektor dienergize oleh ECM. Jadi tidak ada aliran bahan bakar tanpa perintah dari ECM. ECM juga mengatur waktu dan durasi injeksi dengan cara mengendalikan kapan solenoid harus dienergize atau di-deenergize. Lalu ada 2 parameter utama yang digunakan ECM untuk mengatur injeksi bahan bakar. Yang pertama ada FRC fuel position yang berdasarkan bus pressure digunakan untuk mengatur emisi gas buang. Selanjutnya ada rate fuel position berdasarkan horsepower rating dari engine dan berfungsi untuk mengatur batas maksimal bahan bakar yang bisa disemprotkan. Selanjutnya tahapan-tahapan penginjeksian pada EUI. Yang pertama ada tahapan pre-injection. Pada tahap ini, rocker arm belum menekan injektor sehingga tape spring menjaga posisi plunger tetap memanjang atau tidak tertekan. Bahan bakar dengan tekanan sekitar 60 psi akan mengalir ke dalam injektor melalui fill atau spill port yang juga dikenal sebagai fuel gallery. Bahan bakar kemudian melewati solenoid valve dan masuk ke dalam plunger cavity atau barrel. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap fill. Sesuai dengan namanya, ini adalah fase pengisian bahan bakar ke dalam
dalam barel. Ketika camshaft berputar, ia akan menekan rocker arm dan rocker arm kemudian menekan tapak dan plunger ke bawah. Namun poppet valve masih dalam posisi terbuka. Tekanan pada tahapan ini tidak terbentuk di dalam barel. Akibatnya bahan bakar akan kembali mengalir keluar melalui fill atau spill port dan belum terjadi proses injeksi. Tahap ketiga yaitu ada tahapan injection. Pada tahapan ini saat injeksi bahan bakar benar-benar terjadi. Ketika ECM mengenergize solenoid, poppet valve langsung tertutup. Penutupan ini membuat tekanan bahan bakar mulai meningkat di dalam injektor. Plunger terus bergerak ke bawah akan menekan bahan bakar ke dalam barel. Saat tekanan mencapai sekitar 5000 psi, nozzle jack mulai terangkat. Dan inilah awal penginjeksian bahan bakar ke dalam silinder. Bahan bakar akan melewati purifier kecil di ujung nozzle dan disemprotkan dalam bentuk kabut halus ke ruang bakar. Semakin tinggi tekanan injeksi, semakin baik pengabutan, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menurunkan emisi gas buang. Tahap yang terakhir yaitu ada tahapan spill. Proses ini terjadi ketika ECM menghentikan arus ke solenoid atau dengan kata lain solenoid tidak lagi dienergize. Akibatnya poppet valve kembali terbuka dan sisa bahan bakar yang ada di barel akan mengalir keluar melalui poppet valve. Ini menandai akhir dari proses injeksi. Pada tahap ini, ECM mengontrol sepenuhnya waktu kapan injeksi dimulai dan kapan harus diakhiri, sehingga timing dan durasi injeksi bisa disesuaikan dengan kondisi kerja engine. Jadi keempat tahap ini, pre-injection, fill, injection, dan spill bekerja secara berurutan dan sangat presisi dengan kombinasi kontrol mekanis dan camshaft serta rocker arm dan juga kontrol elektrik dari ECM dan solenoid injektor. Itulah mengapa sistem ini sangat andal dalam menghasilkan tenaga tekanan tinggi serta efisiensi dan emisi yang lebih baik. Sekian penjelasan